Nanti aja, ya. Orang itu kok satpam belakangan hari ada fans masuk kayak gitu. Minta foto itu kan security dong, tolong. Iya. Geser Pak. Geser Bu. Nggak usah ikutan, kan nggak kelihatan. Kan di situ ada yang begini-begini. Ketemu lagi dengan saya, artis paling papan atas. Tentunya di acara yang sangat menggelora di Lembahana. Apa meneh to nek ora ana. Apa meneh nek ora acara Soimah? Kok ora ono sik ngomong sok banget? Kan lo pakai bahasa Jawa nih pada nggak ngerti. Lo pakai ini. Apalagi kalau bukan di Soimah. Emang iya. Masalah buat lo. Aduh. Mata saya pedes, AC-nya dingin banget. Kenapa AC dingin banget pedes? Orang Dari tadi kemana aja? Aduh, pulang dari toilet. Aduh, pulang dari toilet. Emang rumahnya di situ? Iya dekat. kan rumahnya di dalam kloset, begitu dibuka nongol pala dia. Tapi ntar dulu, penonton yang di sini merhatiin nggak? Kalau Sesar setelah menikah itu wajahnya ada yang berubah. Coba. Cahaya. Curiga. Seperti yang dulu Bu, masih biasa aja. Ada yang tenang. Ini mungkin bukan mukanya Sesar yang bercahaya. Itu Apanya? refleksi dari jidatnya Kang Caca, jadinya bersinar. Enggak tapi benar. Semenjak Sesar menikah tuh saya perhatikan ada yang berubah dari Sesar. Lihat dong tuh, lihat struktur wajah saya. Kayaknya lebih ini ya Doro, lebih menarik, Iya, lebih kenceng. kenceng. Makanya laku. Iya, bersinar kelihatan nggak? Kang Caca kelihatannya apa kalau Kang Enggak Caca? kan, Kang Caca? Oh, berarti ini cakep. ada hubungannya dengan istrinya. Kenapa istrinya sampai mau dinikahin? Bener juga. Daya tarik. Pasti ada Iya. ada Daya tarik. mistis di belakang. Salah satunya itu, dia tambang. pakai guna-guna. Makan tambang. Kok makan tambang? Ada daya tarik. Itu tarik tambang. Enggak Bu. Susu saya bukan karena susuk Bu. Kamu pasang susu. Bukan karena rasa sayang kepada saya. Enggak percaya, enggak beda. mungkin. Enggak mungkin. Lihat mana ada, lihat dong tuh, lihat tuh. Ya, karena kan dipasangnya dari dalam. Kalau susuk tuh di dalam enggak di luar. Sebelum nikah ngilang dia. Ah. Baca, aku mau benahin dulu badan gitu. Oh, dia Dia bilang bilang berarti benar. Biar istriku Karena seneng. Dora perhatiin nggak beberapa waktu belakangan ini Sesar itu kalau makan sate, kalau kita kan makannya gitu. Kalau Sesar tuh pakai garpu dikeluarin satu-satu baru jadi nggak pernah makan dari. Oh, karena itu Katanya pantangan. boleh sih makan, iya? makan begini. Yang nggak boleh begini. Katanya kalau dari depan gini boleh. Boleh. Tapi apalagi kalau Sesar. gini terus dimasukin lagi. Oh, Ibu mah. Kata dokter waktu itu kan Sesar habis sakit harus banyak makan pisang. Pisang. Iya. Tapi Sesar sekarang sama pisang takut banget. Takut? Nggak mau makan pisang karena itu salah satu pantangan kalau Ada pantangan orang juga? memasang susu. enggak masalahnya. Nggak boleh Pisangnya ada di dalam boneka apa namanya? Santet. Bukan yang Betawi apa? Ondel-ondel. Ondel-ondel. Emang saya takut dari kecil. Tapi kan sekarang kan memang artis yang terkenal ya Sesar, jadi dia berusaha untuk pasang susu. Supaya biar tambah Cepet menarik banget kali ya Dor ya. Satu laris, Laris, dua laku, iya. Ibu dua, juga. tiga istrinya juga Terkepincut terus. Terkepincut terus. Tapi Doro katanya nih ada juga beberapa artis yang katanya diduga ya, katanya
menggunakan susuk untuk kelancaran pekerjaan. Yang oo. Biar laris. Biar laris. Kayak Doro kan? Yuk, taruh. Oh, berarti Doro pakai susuk. Pakai susuk Ibu. Jangan bohong. Hah? Saya juga. Bagus. Sudah. Itu goyang. Itu Goyang. Wah, nggak mau. Masih di Soima. Emang iya. Salah buat lo. Lu pengen ketawa. Kenapa sih lu? Enggak, barusan ngobrol sama Cesar. Itu jangan diomongin udah. Itu intern aja. Selamat sore Kang Angga. Sore, Mbak. Selamat sore Jeng Roro. Aduh, betah ke ayune kayak gini. Tangtung. Masa muda saya dulu SMA juga begini. Sekarang umurnya Roro berapa? Berapa? 25. Nah, ntar kalau 34 kayak saya. Dulu waktu saya 25 juga kayak Roro. Sembarangan cantik kan. Sebelum ngobrol dengan Roro, saya mau ngobrol dengan Kang Angga dulu. Kang Angga ini adalah merupakan pakar susuk, buka praktek pasang susuk di daerah Sukabumi ya Kang ya. Nah, sebenarnya susuk ini apa aja sih keuntungannya Kang Angga? Ya, kalau susuk itu menurut penelitian ya. Suaranya boleh agak keras, anggap ya. Nah, kalau susuk itu manfaatnya itu berbagai macam, Mbak ya, dan tergantung dari benda susuk yang digunakan gitu ya. Tergantung dari benda susuk yang Iya, digunakan. karena ada yang bisa berbagai macam kegunaan, ada juga yang khusus gitu ditentukan gitu, nggak boleh banyak kegunaannya. Emang benda-bendanya apa aja itu yang biasa Ya, digunakan? benda-bendanya diantaranya ini ya saya bawakan contoh. Oke, ini Kang Angga bawa. Pertama ini disebutnya air emas ya. Air emas. Air emas. Itu fungsinya. Ayo apa? Oh coba. Bapak. Kalau yang air emas itu fungsinya Kalau untuk air emas ini fungsinya bisa untuk pengasihan dan wibawa juga untuk kelancaran usaha, itu fungsinya. Nah, terus yang ini yang satu lagi disebutnya air perak. air perak. Fungsinya Di gini ya Kang, punten di ini biar Oh, bisa maaf. dikasih lihat ke Ini air kamera. perak. Iya. Ya. fungsinya untuk Kalau air perak ini fungsinya diantaranya untuk mengobati berbagai macam kulit, khususnya penyakit gatal. Atau pokoknya berbagai macam penyakit kulit itu bisa disembuhkan insya Allah dengan pakai media ini. Di antaranya selain itu bisa mengobati rematik dan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh hawa dingin gitu. Bisa pakai ini. Selain itu juga bisa untuk pengasihan, untuk jaga diri bisa. terus yang lain ada Yang lagi lainnya ini ada dari jarum emas ya. tuh? Jarum emas. Boleh di gini Kang, maaf. Agak Fungsinya Jarum emas. ya, biar diambil kamera. Iya. Ya, tahan dulu. Fungsinya kalau jarum emas untuk Kalau fungsi jarum emas ini nggak bisa dihitung kayaknya, banyak sekali. banyak penggunaannya. Banyak. Nah, terus selain ini ada juga berlian. Iya, Berlian ini. iya, ada, tahan ya. dulu Kang. Cuman di dalam ya. Nggak kelihatan. Pokoknya ada berlian ya dalam itu ya. Ada kecil itu ya. Oh, yang Berlian. Jadi kameramen. Disorot. Itu fungsinya juga banyak kayak jarum emas. Fungsinya nggak jauh beda dengan jarum emas gitu. Bedanya apa sama jarum emas? Tetapi kalau bisa disebut perbedaannya antara kapasitas berlian sama emas itu kapasitasnya lebih tinggi daripada maksudnya lebih tinggian emas gitu. Oh, Seperti itu. khasiatnya gitu ya. Fungsi pengisiannya gitu. Pengisiannya. Misalkan contoh kalau berlian itu dibatasi hanya untuk 7 macam misalkan ya. Tetapi kalau emas itu bisa diisi dengan berbagai macam fungsi, keinginan gitu. Ya, lebih banyak. Lebih banyak emasnya ya. kapasitasnya. Nah, dari kesekian benda-benda itu yang paling mahal yang mana, Kang? Kalau di saya yang paling mahal antara ini aja 2 emas sama berlian itu 2. Emas sama berlian ya. Iya. Nah, ada efek sampingnya nggak, Kang? Kalau efek samping, kalau yang dari emas dan berlian tidak ada. Kalau dari cairan emas dan cairan air perak ada efek sampingnya, Mbak. Efek sampingnya itu apa? Efek sampingnya begini. Apabila setelah diisi air perak, jika kita memakai perhiasan semacam gelang, kalung, anting, selama 3 hari, maksudnya
misalkan hari Minggu diisi ya pakai air perak. Sampai hari Selasa kita menggunakan perhiasan semacam gelang, kalung, cincin atau anting. Nah itu bisa menimbulkan putus dengan sendirinya. Oh, jadi nggak boleh dulu. Sebaiknya Emas-emasan ya. iya. Selama 3 hari doang. Selama 3 hari. Sebaiknya jangan dulu pakai perhiasan seperti itu. Terus selama 3 hari juga jangan mandi. Jangan apa? Selama Jangan mandi selama 3 hari. selama 3 hari. Kang, kalau maaf Nora boleh Tadi ikutan kan- tanya ya. iya. Kalau si emas itu dan si berlian itu Berlian. harganya mahalnya itu berkisar berapa? Sekitar berapa kurang lebih? Kalau di saya ada 3 tahap itu, ada yang rendah, yang sedang, ada juga yang tinggi. Boleh tahu nggak Kang yang rendah berapa? Yang paling tinggi di saya itu kisaran sekitar 1.700.000. Masih di Soima. Emang iya. Salah buat lo. Itu tembak apa? Kenapa sih lo? Enggak, barusan ngobrol sama Cesar. Itu jangan diomongin udah. Itu intern aja. Selamat sore Kang Angga. Sore, Mbak. Selamat sore Jeng Roro. Aduh, betapa ayune kayak gini. Tangtung. Masa muda saya dulu SMA juga begini. Sekarang umurnya Roro berapa? Berapa? 25. Nah, ntar kalau 34 kayak saya. Dulu waktu saya umur 25 juga kayak Roro. Sembarangan cantik kan. Sebelum ngobrol dengan Roro, saya mau ngobrol dengan Kang Angga dulu. Kang Angga ini adalah merupakan pakar susuk, buka praktek pasang susuk di daerah Sukabumi ya Kang ya. Nah, sebenarnya susuk ini apa aja sih keuntungannya Kang Angga? Ya, kalau susuk itu menurut penelitian ya. Suaranya boleh agak keras anggap ya. Nah, kalau susuk itu manfaatnya itu berbagai macam, Mbak ya, dan tergantung dari benda susuk yang digunakan gitu ya. Tergantung dari benda susuk yang Iya, digunakan. karena ada yang bisa berbagai macam kegunaan, ada juga yang khusus gitu ditentukan gitu, nggak boleh banyak kegunaannya. Emang benda-bendanya apa aja itu yang biasa Ya, digunakan? benda-bendanya diantaranya ini ya saya bawakan contoh. Oke, ini Kang Angga boleh. Pertama ini disebutnya air emas ya. Air emas. Air emas. Itu fungsinya. Ayo apa? Oh coba. Kalau yang air emas itu fungsinya Kalau untuk air emas ini fungsinya bisa untuk pengasihan dan wibawa juga untuk kelancaran usaha, itu fungsinya. Nah, terus yang ini yang satu lagi disebutnya air perak ya. air perak. Fungsinya Di gini ya Kang, punten di gini biar Oh, bisa maaf. dikasih lihat ke Ini air kamera. perak. Iya. Iya. fungsinya untuk Kalau air perak ini fungsinya diantaranya untuk mengobati berbagai macam kulit, khususnya penyakit gatal atau pokoknya berbagai macam penyakit kulit itu bisa disembuhkan insya Allah dengan pakai media ini. Diantaranya selain itu bisa mengobati rematik dan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh hawa dingin gitu. Bisa pakai ini. Ya. Selain itu juga bisa untuk pengasihan, untuk jaga diri bisa. Terus yang lain ada Yang lagi kan? lainnya ini ada dari jarum emas ya. Jarum emas. Boleh di gini Kang, maaf. Agak Fungsinya Jarum emas. ya, biar diambil kamera. Iya. Ya, tahan dulu. Fungsinya kalau jarum emas untuk Kalau fungsi jarum emas ini nggak bisa dihitung kayaknya, banyak sekali. banyak penggunaannya. Banyak. Nah, terus selain ini ada juga berlian. Iya, Berlian ini. iya, ada, tahan ya. dulu Kang. Cuman di dalam ya. Ya, kelihatan. Pokoknya ada berlian ya dalam itu ya. Ada kecil itu ya. yang Berlian. Iya. Disorot. Itu fungsinya juga banyak kayak jarum emas. Fungsinya nggak jauh beda dengan jarum emas gitu. Bedanya apa sama jarum emas? Tetapi kalau bisa disebut perbedaannya antara kapasitas berlian sama emas itu kapasitasnya lebih tinggi daripada maksudnya lebih tinggian emas gitu. Oh, Seperti itu. khasiatnya gitu ya. Fungsi pengisiannya gitu. Pengisiannya. Misalkan contoh kalau berlian itu dibatasi hanya untuk 7 macam misalkan ya. Tetapi kalau emas itu bisa diisi dengan berbagai macam fungsi, keinginan gitu. Ya, lebih banyak. iya, Lebih banyak emasnya ya. kapasitasnya. Nah, dari kesekian benda-benda itu yang paling mahal yang mana, Kang? Kalau di saya yang paling mahal antara ini aja 2 emas sama berlian itu 2. Emas sama berlian ya. Iya.
Nah, ada efek sampingnya nggak, Kang? Kalau efek samping, kalau yang dari emas dan berlian tidak ada. Kalau dari cairan emas dan cairan air perak ada efek sampingnya, Mbak. Efek sampingnya itu apa? Efek sampingnya begini. Apabila setelah diisi air perak, jika kita memakai perhiasan semacam gelang, kalung, anting, selama 3 hari, maksudnya misalkan hari Minggu diisi ya, pakai air perak, sampai hari Selasa kita menggunakan perhiasan semacam gelang, kalung, cincin atau anting. Nah itu bisa menimbulkan putus dengan sendirinya. Oh, jadi nggak boleh dulu. Sebaiknya, Mas-masan ya? iya. Selama 3 hari doang. Selama 3 hari, sebaiknya jangan dulu pakai perhiasan seperti itu. Terus selama 3 hari juga jangan mandi. Jangan apa? Selama Jangan mandi selama 3 hari. selama 3 hari. Kang, kalau maaf Nora boleh Tadi ikutan kan- tanya ya. iya. Kalau si emas itu dan si berlian itu Berlian. harganya mahalnya itu berkisar berapa? Sekitar berapa kurang lebih? Kalau di saya ada 3 tahap, itu ada yang rendah, yang sedang, ada juga yang tinggi. Boleh tahu nggak Kang yang rendah berapa? Yang paling tinggi di saya itu kisaran sekitar 1.700.000. Masih di sana. Emang iya? Nggak salah buat lo. Nah, tadi kata Roro di hari-hari tertentu Roro memakan kembang kantil. Di salah satunya adalah hari lahirnya dia dan kebetulan hari ini adalah hari lahir Roro. Jadi Roro hari ini juga akan memakan kembang kantil ya. Boleh? Boleh. Rasanya apa sih Mbak Roro? Iya. Iya, karena saya udah Udah berapa lama melakukan Roro ritual ini melakukan sejak ini? saya akil balik ya. Hmm. Iya, Berarti masih belasan tahun ya? Iya, belasan tahun. Ya, saya udah. Jen, betul apa? Yo. Nanti tunggu saya. Sesar makan ketupat. Saya makan rumput. Kedah kula kupas. Oh ngeten. Nggih. Oh berarti dalamnya yang diambil. Harus per lembar gitu ya? lembar, iya. Oh, jadi nggak boleh nggak bisa langsung digigit. gitu. Oh, Persatu. iya. Rasanya Per ini lembar. manis. Boleh nanya ya Doro ya? Iya. Penasaran. Harus makannya berapa banyak kembang kantilnya biasanya? Harus Juga banyak angka 7. Kalau di Jawa itu emang 7 tuh. Betul. Karena memang angka 7 Angka itu juga bagus. angka kelahiran saya Doro. Iya. 7. Nah, Roro kan istilahnya nggak pakai susuk, tapi memang melakukan ritual-ritual kejawen Iya, ya. betul. Nah, kalau Roro sendiri menanggapi susuk itu sendiri gimana? Percaya nggak untuk menambah aura? Buat Iya. kelancaran dan kesuksesan. memang dalam fenomena pekerjaan. susu itu kan udah terjadi dari tahun bertahun ya, dan itu sih sah-sah aja kalau menurut saya. Dan kembali lagi ke individunya untuk hajatnya untuk apa gitu. Yang pasti kalau sepanjang itu kemaslahatan positif itu bagus-bagus Tidak saja. Cuman merugikan kalau orang lain. iya kalau misalnya ada juga kan yang untuk hal yang negatif gitu, itu yang tidak bagus gitu. Nah, kalau Kang Angga melihat dari kebiasaan Roro yang istilahnya sering melakukan ritual kejawen gitu, Iya. ada hubungannya nggak sama susuk segala macam? Kalau menurut Kang Angga gimana? Kalau menurut saya hampir gitu. Hampir ada hubungannya. Hampir ada korelasi. Tapi setuju nggak apa yang dilakukan Roro? Ya Kang setuju Angga? aja. Setuju. Nah, kalau Roro, Iya. menurut kamu perlu nggak seseorang itu menggunakan susuk untuk membuka aura kecantikan? Iya, sebenarnya sah-sah aja ya tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Nah, apalagi untuk kebanyakan
pasang susuk. Harus jujur. Pernah itu maksudnya sekarang udah dilepas apa masih? Dewita apa Dewinta? Dewinta aja dulu. Dewinta dulu Ya. ya. Kalau Dewinta jujur pernah. Hmm. Pernah waktu itu jadi semenjak cerai sama suami, cerai. Jadi kayak sepertinya katanya ditutup. Ditutup auranya, pintu rezekinya katanya ditutup katanya. Jadi diajak teman ke Jogja. Di Jogja itu ada ya kayak katanya sih ya bisa lah gitu kan. Jadi aku dipasang di sini di tangan. Ini ada bekasnya. Dipasang apa? Apa sih namanya? Bendanya? Emas. Oh, emas. Jadi dia kayak jarum gitu ya. Masih diterima. Emang iya masalah buat lo. Nah, karena hebohnya dengan kabar susuk mensusuk ini, bahasanya apa susuk mensusuk ya? Pokoknya fenomena susuk ya, Mbak, Ya, ya. hari ini saya akan mengundang seorang praktisi spiritual. Iya. Beliau juga adalah guru spiritual saya. Iya. Ngaku-ngaku. Mau nggak nih gurunya? Langsung saja saya panggilin dia, Bapak Leo Lumanto. Dan tenang nih, kalau Asik ngobrol nih, sama Pak Leo kamu nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah, nggak ngerti. Bahasanya tuh harus nyampe, ya. Nggak paham kamu nanti. Bukan. Ya, implan dan lain sebagainya. Bahwa tujuannya sama. Susuk ini adalah digunakan untuk mempercantik diri, menambah rasa percaya diri dan lain sebagainya. Tentu tidak. Bahwa tetap Allah akan membiarkan manusia hambanya itu